Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnomo Aji, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, tahun 2022, Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya sedang mengerjakan LK 2.2, yaitu menentukan solusi. Nah, dalam menentukan solusi, kali ini saya melakukan wawancara kepada pakar. Pakar di sini yaitu beliau Bapak Munofa Khairun Risok. Beliau adalah guru penggerak angkatan pertama dan Ketua KKG Kecamatan Kawunganten. Selamat sore Pak Munofa. Ya, selamat sore Pak Purnomo Aji. Baik, langsung saja ke LK 2.2 ini Pak. Ini melanjutkan yang kemarin daripada LK 2.1. Ini masih ada 4. Saya bacakan dulu. Untuk permasalahan yang pertama, itu siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, berdasarkan eksplorasi alternatif solusi, itu saya ambil solusi yang relevan, yaitu guru menerapkan model PBL atau Problem Basic Learning. Yang kedua, masalah yang kedua yaitu beberapa siswa masih lemah dalam menyelesaikan soal numerasi. Nah, dari solusi yang relevan yang saya pilih yaitu guru menggunakan model PJBL. Kemudian yang ketiga yaitu rendahnya motivasi siswa dalam pembiasaan literasi. Di sini solusi yang relevan yang saya ambil yaitu guru menggunakan model PJBL berbasis literasi. Selanjutnya yang permasalahan yang keempat yaitu guru belum menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara maksimal. Solusi yang relevan yang saya ambil yaitu guru menerapkan model PBL berbantu media. Nah, kembali ke poin pertama, yaitu eksplorasi alternatif solusi dari permasalahan siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Solusi yang relevan yang saya ambil yaitu guru menerapkan model PBL. Menurut Pak Munofa, apa tanggapan mengenai solusi relevan yang saya pilih tersebut? Ya, halo. Iya, Pak. Halo, Mas. Iya, iya. Halo. Iya, Pak. Halo, maaf. Iya, iya, ini Ya, putus-putus. terbentar, Mas. Sorry. Oke, ya. Coba diulangi lagi yang pertama tadi. Baik, Iya, poin Mas. yang pertama dari masalah siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Solusi relevan yang saya ambil yaitu guru menerapkan model PBL.
Nah, menurut Pak Munova, tanggapan dari solusi yang saya ambil itu bagaimana, Pak? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Purnomo Aji mengenai solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Purnomo Aji tentang guru menerapkan model PBL. Menurut saya solusi yang diterapkan nanti insya Allah akan bisa memberikan efek atau dampak yang positif bagi keaktifan siswa dalam pembelajaran. Karena model PBL atau problem based learning itu merupakan model pembelajaran yang diawali dari sebuah permasalahan yang nyata, artinya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di apa yang sedang menjadi pembicaraan. Itu menurut saya dari situ nanti bisa digali beberapa hal tentang keaktifan siswa, yaitu yang pertama siswa bisa diajak untuk bekerja sama, kooperatif dengan teman yang lainnya. Siswa aktif dalam melakukan pembelajaran dan nanti ada istilah di situ ada penyajian ya, penyajian yang sudah di yang sudah selama proses pembelajaran sudah didiskusikan dengan teman sekelompoknya, kemudian akan dipresentasikan atau disajikan sebuah permasalahan tadi, tentunya disajikan sebuah solusi dari permasalahan yang dipaparkan di awal. Jadi menurut saya model PBL itu merupakan model pembelajaran yang tepat untuk mengaktifkan siswa. Ya, tentunya dengan langkah-langkah pembelajaran yang baku dari model PBL. Kalau tidak salah ada 5 langkah dalam model pembelajaran PBL. Itu. Yang pertama pemberian biasanya itu apa ya? Saya agak lupa. Intinya ada orientasi masalah gitu. Yang pertama ada orientasi masalah. Yang kedua kemudian ya di situ nanti ada model, ada langkah-langkah PBL yang lengkap ya. Tentunya Pak Purnomo Aji juga paham ya, karena memilih model PBL tersebut juga pastinya langkah-langkah atau sintaks pembelajaran dari PBL tentunya bisa ya Pak Anggi. Ya, Kalau tidak salah yang pertama orientasi pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, mengorganisasi siswa. Di sini guru masih berperan. Kemudian nomor 3 membimbing penyelidikan kelompok ya. Terus yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil. Ini di sini yang nantinya presentasi ya di sintaks keempat. Kemudian langkah yang kelima atau yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi. Jadi apa yang sudah disampaikan tiap kelompok dipresentasikan, kemudian dianalisis dan dievaluasi. Dan peran guru di sinilah yang nantinya di langkah terakhir itu memberi semacam penguatan ya, meluruskan konsep yang sudah disampaikan oleh siswa. Barangkali ada konsep yang masih keliru, guru tugasnya adalah meluruskan, ya, mengevaluasi, menganalisis. Seperti tentunya dengan mengajak siswa tersebut. Itu adalah sintaks PBL. Ya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai model PBL ini Pak. Kemudian saya minta saran kepada Pak Munova ini agar keaktifan siswa di dalam pembelajaran itu meningkat. Menurut Pak Munova ini model PBL ini bisa digabungkan dengan metode apa atau strategi apa atau pendekatan apa atau mungkin berbantu media apa begitu Pak Munova. Menurut pengalaman yang pernah Pak Munova lakukan. Untuk metode yang tepat dalam PBL tentunya metode yang pertama metode tanya jawab Pak. Metode tanya jawab
Dan tentunya metode ceramah itu pasti ada ya, metode ceramah, metode. Jadi yang namanya metode itu bisa lebih dari satu. Metode ceramah, metode tanya jawab, kemudian metode diskusi di situ ada, kemudian metode penugasan. Itu mungkin salah satu metode yang untuk mengaktifkan siswa. Kalau misalnya mau ada lagi ya mungkin metode dengan permainan ya, permainan kuis lah istilahnya. Metode permainan kuis itu nanti dilakukan pada saat kita membimbing, ya membimbing atau mengorganisasikan siswa di sintaks kedua atau sintaks ketiga gitu. Itu bisa dengan metode permainan. Kalau dulu saya metode permainan yang saya terapkan itu dengan menggunakan permainan board goal gitu ya. Jadi selain selain kita membimbing dengan secara tidak langsung yaitu dengan permainan, nanti siswa akan aktif di situ. Itu metode yang sering saya lakukan. Kemudian mengenai pendekatan, tentunya pendekatan yang student centered ya. Pendekatan itu kan ada dua, guru centered dan student centered. Tentunya pendekatan yang diambil adalah pendekatan ke siswa ya, bukan ke guru, tapi ke siswa. Orientasi kita adalah siswa, siswa untuk aktif. Sedangkan untuk strateginya, strategi itu kan taktik kita dalam mengajar, artinya strategi yang pas itu apa ya? Tentunya strategi yang kooperatif ya Pak, kooperatif learning ya, kontekstual juga ya, strategi pembelajaran yang kontekstual yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu kontekstual. Jika kita ingin membahas tentang materi tentang IPA mungkin itu yang kita sajikan yang kontekstual di situ apa gitu ya, permasalahan yang ada terjadi. Misalnya di suatu daerah ada yang dekat dengan sungai. Di situ nanti ada kita akan membahas tentang banjir atau longsor mungkin. Nah, itu mungkin bisa disampaikan, itu namanya strategi. Sedangkan media, tentunya media yang digunakan jelas media PowerPoint butuh ya, media PowerPoint ya. Kemudian media seperti LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik itu juga butuh. Kemudian media lagi misalnya berupa dengan peta konsep atau alat peraga yang lain gitu. Peta konsep atau mind mapping itu juga perlu. Ataupun poster gitu ya. Poster atau mind mapping itu media yang bisa dipakai. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya, Pak. Ternyata memang sangat banyak sekali pembelajaran PBL ini bisa dikombinasikan dengan yang lainnya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, ini ada beberapa siswa masih lemah dalam menyelesaikan soal numerasi. Nah, solusi yang relevan yang saya ambil itu guru menggunakan model PJBL atau Project Basic Learning. Nah, menurut Pak Munova, apa tanggapannya terhadap solusi yang relevan yang saya ambil? Ya baik. Sintaks PJBL itu kan atau model pembelajaran PJBL itu kan sesuatu yang berbeda dengan PBL ya. Kalau PBL itu diawali dengan orientasi masalah. Sedangkan PJBL itu diawali dengan pertanyaan mendasar ya, pertanyaan penuntun. Intinya tema ya, kita harus menentukan sebuah tema dulu ya, tema proyeknya itu apa ya. Artinya ada pertanyaan pemantik di situ ya, pertanyaan pemantik itu PJBL. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan materi numerasi. Materi numerasi apa yang perlu diangkat dalam ya, misalnya numerasi itu kan hubungannya dengan angka-angka ya. Dengan angka-angka berarti tadi ya. Jadi untuk PJBL sendiri kan yang pertama langkah-langkahnya itu adalah yang pertama pertanyaan mendasar atau pertanyaan penuntun. Kemudian yang kedua mendesain perencanaan produk
ada menyusun jadwal, terus memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, ya. Kemudian ada lagi menguji hasil yang sudah dilakukan, proyek yang dilakukan tadi, kemudian evaluasi selama proyek tadi. Jadi misalnya kita akan mengangkat sebuah tema numerasi tentang, kalau numerasi kan tidak hanya matematika sebetulnya, Pak. Numerasi kan hubungannya mungkin dengan IPA juga bisa ya, IPA yang berhubungan dengan angka-angka gitu ya, atau pertumbuhan ya, mungkin kan nanti di situ ada semacam tumbuh hari pertama tumbuh berapa senti, pertumbuhan hari kedua berapa senti, itu kan sudah termasuk numerasi. Jadi numerasi itu tidak selalu dikaitkan dengan pelajaran matematika saja, tapi pada numerasi dan literasi itu kan sebenarnya lintas disiplin ilmu ya. Bisa IPA ya, yang berkaitan dengan matematika bisa, atau apa dan sebagainya. Jadi tentunya nanti dalam penerapan PJBL harus ditentukan temanya dulu ya, disesuaikan dengan materi yang ada ya. Tadi diawali dengan pertanyaan dasar. Iya, jadi mengajukan pertanyaan kepada siswa. Sebagai contoh seperti ini, PJBL. Misalnya kita akan membuat sebuah proyek tentang bagaimana cara membersihkan atau membersihkan air kotor misalnya ya. Misalnya kan di lingkungan sekitar kita banyak air kotor. Nah, bagaimana cara mengurangi ya, atau membuat air yang bersih dengan cara tradisional misalnya, atau dengan cara sederhana. Nah, itu dari pertanyaan itu nanti anak berpikir, oh dengan disaring Pak ya, disaringnya dengan pakai apa? Oh dengan ini Pak, mungkin dengan sabut kelapa atau dengan dengan batu-batuan atau pasir atau apa dan sebagainya, kita saring. Kita modifikasi penyaringan tersebut dengan cara yang sederhana. Nah, itu kan nanti anak mencari. Dari situ nanti anak mencari air kotor kayak gitu ya. Itu, atau menciptakan air bersih istilahnya kayak gitu. Nah, itu kan nanti anak mencari, bisa dari perpustakaan, mungkin dari YouTube, atau dari beberapa wawancara di para pakar atau yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Itu proyek based learning seperti itu ya, project based learning. Dan waktunya itu tidak hanya 1 hari Pak ya, kurang lebih 2 minggu, ya minimal 2 minggu, berapa minggu dan seterusnya, sesuai dengan materi yang ada. Menurut saya kalau penerapan atau solusi yang akan diterapkan Pak Purnomo Aji tentang PJBL terhadap numerasi ya boleh-boleh saja Pak. Menurut saya setuju-setuju saja. Tapi tentunya disesuaikan dengan temanya, materinya. Begitu Bapak. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Monova terkait dengan solusi yang relevan. Nah, sebetulnya memang kami juga masih kebingungan karena ini kami diminta untuk mencari model dulu, belum sampai ke pembelajarannya, mau di tema berapa, di pembelajaran keberapa, dan juga di kelompok saya ini kebetulan kelas 6-nya ada 5. Jadi memang ini sedang kesulitan menentukan pembelajaran yang akan kita ambil untuk ini. Kita ambil begitu. Tapi terlepas dari itu, terima kasih tanggapannya. Kemudian menurut Pak Monova ini model PJBL ini bagusnya disesuaikan atau diterapkan dengan apa Pak? Dengan metode apa atau strategi atau mungkin berbantu media apa begitu Pak? Untuk metodenya mungkin hampir sama dengan PBL ya, tapi ada tambahan lagi. Untuk PJBL mungkin metode wawancara ya Bapak.
Ditambahin metode wawancara itu jelas. Wawancara dengan orang lain ya, dengan mungkin warga sekitar atau dengan pakar yang lain yang ada di situ, yang tahu, mungkin dengan guru yang lain, atau mungkin dengan kakak kelasnya, itu mungkin bisa ditambahkan metode wawancara. Untuk metode ceramah, metode tanya jawab, itu pasti Bapak ya. Metode penugasan, metode diskusi itu jelas, tapi ditambah dengan metode wawancara. Ya, itu untuk metode. Untuk strateginya tetap ya, aktif, strategi pembelajaran yang aktif yaitu yang student centered ya, berpusat pada siswa. Kemudian untuk media, media mungkin ditambah dengan beberapa video Pak ya, video yang berkaitan dengan numerasi atau berkaitan dengan tema yang akan diangkat, proyek yang diangkat. Itu video ya, media. Videonya video pendek saja, jangan terlalu panjang ya. Takutnya nanti kalau panjang nanti terlalu bosan dan sebagainya ya. Itu video-video pendek tentunya yang sesuai dengan tema. Itu kemudian media yang lain mungkin masih bisa dipakai dengan cara yang tadi, seperti media mind mapping atau poster atau mungkin alat peraga yang lain. Itu menurut saya seperti itu Pak. Okay. Jadi perlu ditambah ada media YouTube tadi ya, video ya, bukan YouTube, video, pemberian video. Itu juga video juga salah satu bentuk dari bagaimana cara kita mengajarkan numerasi dan literasi. Itu Bapak. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya dari Pak Munafa mengenai poin 2. Selanjutnya, pada poin ketiga itu masalahnya yaitu rendahnya motivasi siswa dalam pembiasaan literasi. Nah, di sini solusi relevan yang saya ambil yaitu guru menggunakan model PJBL berbasis literasi. Menurut Pak Munafa, ini dari solusi relevan yang saya ambil, tanggapannya bagaimana, Pak? Iya dong. Ya, halo. Tadi terputus Pak. Ya. Ulangi Pak. Oke, apakah sudah itu Pak, sudah stabil? Iya loh. Ya, baik. Untuk poin ketiga Tadi yaitu sempat terputus Pak. iya. Untuk Halo. poin ketiga, halo Pak. Iya loh, halo. Iya. Saya ulangi ya Pak. Untuk poin ketiga, rendahnya motivasi siswa dalam pembiasaan literasi. Nah, solusi relevan yang saya ambil yaitu guru menggunakan model PJBL berbasis literasi. Nah, menurut Pak Munafa ini dari solusi relevan yang saya ambil itu tanggapannya bagaimana Pak Munafa? Monggo. Oh iya. Nah, kalau PJBL di literasi saya sangat setuju nih Pak. Karena memang kalau melihat dari model yang kita angkat ini PJBL mungkin bisa untuk mencari beberapa maksud saya seperti ini. Misalnya kita akan mengangkat tentang cerita rakyat ya, cerita rakyat atau cerita yang ada di lingkungan sekolah, budaya kita, nah, itu bisa diangkat. Jadi nanti anak ditugaskan membuat sebuah proyek yang mengangkat sebuah cerita rakyat. Ya, nanti anak meneliti, menganalisis cerita rakyat tersebut dari berbagai sumber. Nah, jadi saya setuju sekali dengan model pembelajaran PJBL untuk literasi ini. Ya, sebagai contoh tadi, misalnya kita akan mengangkat sebuah cerita rakyat atau teks eksplanasi ya. Kalau di kelas 6 kan biasanya ada istilah teks eksplanasi ya.
Karena literasi kan hubungannya dengan bahasa Indonesia tentunya, dengan cerita, dengan beberapa ya. Literasi itu sendiri sebetulnya banyak ya, literasi digital, literasi teknologi, literasi apa budaya dan sebagainya. Itu mungkin bisa diangkat dari salah satu itu, literasi budaya, tentang cerita rakyat atau tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi kan biasanya kan menceritakan berbagai gejala yang terjadi atau fenomena alam ya. Nah itu bisa diangkat itu dengan PJBL. Nanti anak ditugaskan untuk membuat sebuah proyek untuk meneliti misalnya tentang terjadinya tsunami ya, tsunami di ini ya. Itu nanti anak bisa menggali dari berbagai sumber apa itu tsunami dan sebagainya yang kemudian nanti dipresentasikan dari sumber-sumber itu, nanti bisa disampaikan. Nah, nanti pada saat pembelajaran itu mungkin anak diberi tugas untuk membuat sebuah clipping atau apa. Nah, itu salah satu metodenya, Pak. Metode penugasan pembuatan clipping. Ya, itu nanti dari berbagai sumber yang ada dikumpulkan, kelompok akan mendapatkan sebuah satu jawaban ya, jawaban yang mengerucut pada satu jawaban yang nantinya anak, oh iya ternyata ini ya, tsunami terjadi karena ini dan sebagainya. Nah itu sebetulnya pembelajaran PJBL atau PBL itu merupakan pendekatan yang atau sesuai dengan teori pembelajaran konstruktivisme ya. Jadi anak mengetahui konsep sendiri. Itu menurut saya tepat sekali PJBL, Pak. Baik, Adapun terima metode kasih. yang digunakan tadi, metode jika nanti ditanyakan metode seperti pertanyaan kedua ya, Iya. metode yang perlu digunakan tadi tetap metode wawancara tetap ada, kemudian metode pembuatan clipping tadi ya, di penugasan clipping itu ditambah itu. Ya, kemudian untuk metode tanya jawab dan sebagainya itu jelas pasti ada ya. Metode diskusi, wawancara dan sebagainya. Itu tambahan metode, strategi tetap sama dengan sebelumnya. Kemudian medianya ya media bisa surat kabar atau media referensi buku-buku di perpustakaan atau buku yang lain, sumber yang lain atau beberapa di artikel-artikel di internet dan sebagainya. Itu mungkin media yang perlu digunakan. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan saran sekaligus saran tadi, banyak sekali saran yang disampaikan oleh Pak Munova. Selanjutnya pada poin keempat ini masalahnya yaitu mengenai guru belum menggunakan teknologi dalam pembelajaran secara maksimal. Nah, di sini solusi relevan yang saya ambil yaitu guru menerapkan model PBL berbantu media. Menurut Pak Munova ini apa tanggapan dari solusi relevan yang saya ambil? Monggo Pak. Yang keempat ya Pak? Ya. Tentang teknologi pembelajaran. Penggunaan teknologi, ya. Oh iya. Tentang penggunaan teknologi pembelajaran dengan menerapkan model PBL ya jelas baik sekali ya Pak. PBL nantinya dalam model PBL yang berbantu media. Nah, tentunya media ini perlu jelas ya Pak, medianya apa gitu ya. Tentunya media jelas tentang misalnya media dengan PowerPoint atau aplikasi seperti tadi yang sudah saya sebutkan di awal, media aplikasi word wall untuk permainan pada saat PBL itu juga bagus Pak. Ya saya setuju Pak dengan model yang akan diterapkan nanti untuk menerapkan biar membantu guru dalam menggunakan teknologi secara maksimal. Ya, setuju Pak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian apakah ada saran lain yang mungkin bisa digunakan oleh guru dalam mengatasi ini penggunaan teknologi yang belum maksimal?
Baik, saran dari saya sih yang jelas untuk penggunaan teknologi itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, Pak, ya. Dengan karakteristik siswa, karakteristik materi, ya, karakteristik sekolah juga. Jadi jangan dipaksakan jika sekolah itu tidak memiliki fasilitas yang memadai, tapi kita gunakan setidaknya teknologi yang sederhana. Ya, artinya yang ada di sekolah tersebut. Tentunya kan setiap sekolah pasti memiliki yang namanya jaringan ya. Kalaupun tidak ada jaringan ya mungkin dengan bantuan dengan hotspot pribadi atau apa. Nah, itu mungkin nanti bisa digunakan. Tentunya media bermacam-macam bentuknya, ada media video ya dari YouTube, ada media PowerPoint, ada media aplikasi permainan seperti Quizzes, seperti Word Wall, itu perlu digunakan ya, disesuaikan dengan karakteristik sifat juga ya. Artinya kalau misalnya kita ngajar kelas 1 ya, untuk media Word Wall itu jelas bagus sekali, ya, tapi tentunya yang sesuai, misalnya memasang-masangkan kalimat, ya, itu boleh ya. Terus kalau kelas 6, mungkin medianya lebih lebih kompleks lagi, lebih bagus lagi, lebih menarik, biar anak itu semakin tertantang dalam pembelajarannya. Intinya media yang digunakan harus menantang, bisa membuat menantang siswa tersebut dalam belajar. Itu mungkin saran dari saya, Pak, disesuaikan dengan karakteristik siswa. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya dari permasalahan atau solusi yang relevan pada poin keempat. Mungkin hanya itu Pak Munova yang perlu saya tanyakan, saya explore, kemudian nanti akan saya kaji hasil wawancara ini sehingga poin apa LK 2.2 menentukan solusi ini bisa terselesaikan. Eh, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Munova telah menyempatkan waktunya menjadi Ya, narasumber. Oke. Eh, untuk ya, selanjutnya, saya sama-sama. rasa, nggih, saya rasa cukup nggih Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.